Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 2020. Penelitian yang terkait langsung dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya adalah Sumarto tahun 2020, Asingli tahun 2020, Baharudin tahun 2021, Puat dan Aswita tahun 2021, dan Siregar tahun 2021. Penelitian-penelitian tadi lebih menekankan kepada aspek institusional pelaksanaan program MBKM. Dipandang perlu dilakukan kajian yang melibatkan para mahasiswa tentang program MBKM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pemahaman langsung para mahasiswa program studi ekonomi pembangunan infrastruktur sebagai pelaku langsung di lapangan terhadap program MBKM tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksploratory dan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah evaluasi, yaitu menjelaskan fenomena dengan teori-teori dan hasil riset. Melihat data empiris yang akan digunakan sebagai hasil evaluasi. Objek penelitian adalah mahasiswa program studi ekonomi pembangunan infrastruktur. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu hasil pengisian kuesioner responden. Data primer ditabulasi lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian dianalisa guna mendapatkan satu gambaran mengenai objek penelitian. Hasil penelitian dari jawaban para mahasiswa, ternyata sebagian mahasiswa, yaitu 33% mahasiswa program studi ekonomi pembangunan, menyatakan mereka belum mengetahui adanya kebijakan MBKM, sedangkan 67% dari mereka mengatakan sudah mengetahui. Sumber informasi mahasiswa program studi ekonomi pembangunan tentang MBKM berasal dari berbagai sumber, yaitu dari Kemendikbud yang terbesar, yaitu 44%, kemudian website perguruan tinggi sebesar 22%, sosialisasi oleh perguruan tinggi 11%, dan juga sebagian dari media sosial sebanyak 22%. Sumber informasi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan MBKM antara lain adalah kanal Kemendikbud 78%, kanal perguruan tinggi 11%, dan kanal komunitas yaitu alumni dosen sebesar 11%. Program studi ekonomi pembangunan telah memberlakukan program MBKM sebelumnya, namun hanya sebagian atau 44% mahasiswa yang sudah mengetahuinya, sedangkan sisanya yang 56% mengatakan tidak mengetahuinya. Dari 8 program MBKM, mahasiswa EKP program studi ekonomi pembangunan lebih menyukai program magang sebanyak 44%, diikuti oleh studi independen 22%, kegiatan wirausaha, KKN, dan proyek kemanusiaan masing-masing 11%. Menurut sebagian mahasiswa, yaitu 33%, mengatakan bahwa pedoman, dokumen, serta prosedur operasional untuk mengikuti program MBKM telah tersedia di program studi. Sedangkan menurut sebagian yang lain, yaitu 67%, mengatakan belum tersedia. Bagi mahasiswa yang sudah mengetahui adanya program MBKM, ternyata belum sepenuhnya mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Hanya 44% yang mempersiapkan diri, sedangkan 56% belum mempersiapkan diri. Tentang implikasi program MBKM terhadap masa studi, sebagian dari mahasiswa, yaitu 33%, mengatakan bahwa mereka bisa selesai tepat waktu, sedangkan
67% mengatakan mereka tidak tahu apakah bisa selesai tepat waktu. Sebagian besar mahasiswa, yaitu 56%, mengatakan bahwa pembelajaran di luar kampus akan meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam menyelesaikan masalah, sedangkan 44% mengatakannya mungkin. Mayoritas, yaitu 78% mahasiswa program studi ekonomi pembangunan yakin bahwa belajar di program studi lain akan meningkatkan perspektif dan menambah kompetensi mereka, sedangkan sisanya yang 22% hanya mengatakan mungkin menambah. Menurut mahasiswa, agar program MBKM berjalan optimal, 89% dari mereka mengatakan harus terlebih dahulu mempelajari panduannya, ya. Sedangkan 11% mengatakan telah mengikuti seleksi kegiatan dan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk itu. Semua mahasiswa mengaku bahwa mengikuti program MBKM bermanfaat, di mana 67 mahasiswa mengatakan sangat bermanfaat, sedangkan 33% mengatakan bermanfaat. Setelah mengikuti program MBKM, sebanyak 78% mengatakan akan mengalami peningkatan soft skill yang baik, sedangkan 22% mengatakan akan mengalami peningkatan soft skill cukup baik. Mayoritas mahasiswa, yaitu 56%, mengatakan atau menganggap bahwa sangat penting mengikuti program MBKM sebagai persiapan menghadapi masa pasca kampus. Sedangkan lainnya mengatakan penting dan cukup penting, masing-masing 22%. Kekhawatiran terbesar mahasiswa ketika akan mengikuti program MBKM adalah mereka akan mengeluarkan biaya, kemudian kurangnya informasi serta kurangnya dukungan kampus. Sebesar 67% dari mereka khawatir akan adanya tambahan biaya. 11% khawatir akan kurangnya informasi serta 22% khawatir kurangnya dukungan dari kampus. Para mahasiswa merasa tidak ada hambatan dari orang tua atas proses pembelajaran MBKM ini. Menurut 78% mahasiswa mengikuti program MBKM sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa depan, sedangkan 22% mengatakan sangat sesuai. Kesimpulan. Pertama, mahasiswa program studi ekonomi pembangunan belum mengenal secara baik program MBKM, bahkan sebagian di antara mereka belum pernah mendengarnya. Diperlukan komunikasi yang lebih intens dari Kemendikbud maupun kampus serta dosen kepada mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa sudah tahu MBKM paham bahwa program tersebut penting sebagai bekal mereka menghadapi dunia kerja. Program kerja magang atau kerja industri adalah program MBKM yang paling diminati. Ketiga, mahasiswa mendapatkan informasi tentang program MBKM lebih dari luar kampusnya daripada kampus sendiri. Kampus, khususnya program studi, harus meningkatkan usahanya untuk memperkenalkan program MBKM ini kepada mahasiswa. Ketiga, mahasiswa berharap agar bobot MBKM di luar kampus tidak kurang dari 40 SKS. Kemudian kesimpulan yang terakhir, mahasiswa mengkhawatirkan adanya tambahan biaya yang akan mereka keluarkan jika mereka mengikuti program MBKM. Kurangnya dukungan, informasi, dan juga kurangnya dukungan kampus kepada mereka dalam mengikuti program tersebut. Demikianlah hasil penelitian dampak program MBKM terhadap proses pembelajaran pada program studi ekonomi pembangunan. Dengan demikian kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.